Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, Abraham Samad menilai laporan yang dibuat Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Jokowi, ke polisi soal tuduhan ijazah palsu bagaikan kerikil. Oleh karena itu, ia berpesan kepada Roy Suryo hingga Dr. Tifa untuk tetap santai dan tidak perlu takut. Dikutip dari Tribun News, pesan itu disampaikan Abraham Samad saat menghadiri deklarasi dukungan untuk Roy Suryo CS di Menteng, Jakarta Pusat, Rabu, 30 April 2025. Menurutnya, laporan yang dibuat Jokowi bukan batu sandungan besar yang perlu diangkat bersama-sama. Abraham justru mengibaratkannya seperti kerikil yang jika ditendang akan terlempar jauh. Ini cuma kerikil. Jadi gak usah terlalu lebay. Karena kalau kita terlalu lebay, nanti Jokowi bangga, ujar Abraham. Adapun deklarasi tersebut bertujuan untuk mendukung pakar telematika Roy Suryo, ahli digital forensik Rismon Sianipar, Dr. Tifa, dan Wakil Ketua Tim Pembela Ulama dan Aktivis, TPUA, Rizal Fadilah. Mereka sebelumnya dilaporkan oleh ormas pendukung Jokowi karena dianggap membuat gaduh dan menyebarkan fitnah soal ijazah palsu. Laporan yang masuk diantaranya di Polres Metro Jakarta Pusat, Polres Metro Depok, Polda Jawa Barat, hingga Polrestabes Semarang. Tak cukup sampai di situ, Jokowi didampingi kuasa hukumnya juga membuat laporan langsung ke Polda Metro Jaya pada Rabu, 30 April 2025. Ada 5 orang yang dipolisikan yakni berinisial RS, S, RS, T, dan K. Menanggapi hal ini, Roy Suryo justru menyambutnya dengan positif. Menurutnya, Jokowi sudah masuk perangkap karena turun langsung untuk melawan tudingan ijazah palsu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Apa yang terjadi terhadap Mas Roy Suryo, Rismon, Dr. Tifa, dan Fadila, ini adalah satu bentuk pembungkaman terhadap suara-suara kritis, dan ini sebenarnya melanggar hukum, karena kebebasan orang untuk mengeluarkan pendapat itu dijamin oleh konstitusi. Jadi kalau orang paham tentang konstitusi, pemerintah paham tentang konstitusi, maka suara kritik tidak boleh dilawan dengan mengkriminalisasi seseorang lewat laporan ke kepolisian. Presiden Jokowi ini bukan rakyat biasa ya. Dia mantan presiden yang 2 periode. Oleh karena itu dia harus bertindak sebagai seorang negarawan. Tindakan seorang negarawan itu haruslah bisa diteladani, harus bisa dicontoh. Dan tindakannya itu harus memberi nuansa kearifan dan kebijaksanaan. Seharusnya sebagai seorang mantan presiden, tidak elok rasanya Pak Jokowi melaporkan Roy, Rismon, Tifa, dan Fadila. Karena apa yang disampaikan orang-orang ini adalah salah satu bentuk kritik yang membangun, yang konstruktif, bukan pernyataan-pernyataan yang sifatnya destruktif. Jadi kalau pernyataan yang sifatnya destruktif menimbulkan huru-hara, dan huru-hara itu betul terjadi, itu yang bisa dilaporkan. Kalaupun cuma potensi huru-hara itu juga orang nggak boleh dilaporkan. Oleh karena itu menurut saya menghimbau teman saya Pak Jokowi ya, supaya mungkin lebih elok, lebih arif, memberi contoh kepada masyarakat supaya tidak melanjutkan laporannya. Supaya orang tetap bangga terhadap sikap Pak Jokowi. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ketua Umum Partai Kebangkitan Nusantara, Anies Urbaningrum, turut menyoroti kasus dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo. Anies mengklaim ayah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka itu sukses mengelola isu ijazah palsu dengan baik. Dikutip dari Warta Kota Live, pernyataan itu disampaikan Anies Urbaningrum melalui unggahan akun X pada Rabu 30 April 2025. Dirinya bahkan menilai Jokowi mengelola isu ijazah palsu dalam waktu yang cukup lama. Pasalnya isu dugaan ijazah palsu Jokowi kembali mencuat dan menjadi sorotan publik. Dugaan ini juga menyeret Universitas Gadjah Mada sebagai institusi yang mengeluarkan ijazah tersebut. Mantan Ketua Umum Partai Demokrat itu menilai isu ijazah palsu memberikan dampak positif bagi Jokowi dari sisi politik. Ia menyebut Jokowi mampu bertahan meski isu ini telah mencuat sejak beberapa tahun lalu.
Namun Anas enggan memperjelas maksud dari pernyataannya tersebut. Perlu diketahui, Jokowi telah melaporkan beberapa orang yang menuduh ijazah miliknya palsu. Menurutnya, tudingan itu diklaim sebagai masalah ringan. Di sisi lain, mantan Menpora Roy Suryo mengkritik keras langkah Jokowi melaporkan 5 orang ke Polda Metro Jaya. Roy menyebut tindakan itu tidak elegan dan justru mencoreng independensi penelitian akademis. Sementara itu, Jokowi melalui kuasa hukumnya Yakub Hasibuan mengatakan sebanyak 24 bukti video telah diserahkan ke polisi untuk ditelusuri lebih lanjut. Meski demikian, para terlapor siap menghadapi proses hukum untuk mengungkap kebenaran terkait ijazah Jokowi. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Bahkan beliau bilang kemarin juga kalau memang perlu proses hukum tunjukkan saja. Jadi sebenarnya nggak ada hambatan apapun dari Pak Jokowi sendiri untuk menunjukkan, misalkan polisi minta tahu, tunjukkan kepada kami. Kemarin kami bawa semua. Oh gitu ya. Waktu kemarin kami ke Polda, bahkan beliau tidak hanya bawa ijazah UGM, sampai beliau bawa ijazah SD, SD, SMP, SMA, dan S1. Dan bagusnya semua tidak ada yang dilaminating. Oh, jadi telanjang semua ya. Bisa diperiksa nanti secara. Jadi bisa dipegang laboratorium forensik, digital forensik, monggo. Oh, silahkan aja ya mau di. Itu karena terbuka, tidak dilaminating. Oke. Jadi kalau mau di lab krim silakan, mau dilakukan forensik silahkan aja gitu ya. Dan menurut saya ini momen yang tepat, Bang. Kenapa? Kalau dulu 2 tahun yang lalu kita lakukan upaya hukum ini kan bagaimanapun menjadi perdebatan. Karena bagaimanapun beliau sebagai presiden membuat laporan, itu kan seolah-olah bisa menyalahgunakan kekuasaan. Meskipun Pak SBY dulu pernah loh. Betul, dulu Pak SBY pernah, bahkan juga datang sendiri ke Polda ya. Tapi bisa saja ya orang-orang tetap menganggap wah ini kok terlalu banget di presiden menggunakan polisi untuk menekan orang yang sekedar kritik kan seperti itu. Nah, kalau hari ini kan lain. Hari ini Pak Jokowi sudah meninggalkan jabatan selama 6 bulan, sudah jadi warga negara biasa. Sehingga pada saat beliau menggunakan hak hukum, betul-betul hukum juga memberikan perlindungan kepada tiap warga negara manakala difitnah atau dicederai kehormatannya. Jadi menurut saya ini momentum yang baik. Dan kemarin juga kita lihat kan Pak Jokowi mengikuti semua prosedur, antri di loket SPKT ya, bersama masyarakat luas. Setelah itu membuat BAP sampai 3 jam. Ini semua saya pikir pembelajaran hukum yang baik buat masyarakat. Tapi kalau boleh saya tanya, apakah sebelum melapor ini tim kuasa hukum penasihat hukum Pak Jokowi sendiri menghubungi Kapolri Pak Jenderal Pol Listo Sigit, Bang? Oh, kenal juga enggak gitu. Gimana kami menghubungi gitu ya? Enggak, maksudnya Pak Jokowi kan kenal bekas ajudan juga kan Pak Kapolri. Saya pikir enggak ya, karena dengan kami terus koordinasi ya gitu soal bagaimana pembuktian dan segala macam. Beliau juga banyak nanya dengan kami, karena kalau memang harus ada koordinasi kan harusnya kami dipanggil ya, tapi selama ini nggak ada, kita mengalir saja. Soal jam juga tadinya maju mundur gitu ya. Dan kami semua menjalannya sesuai prosedur. Iya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, Abraham Samad menilai laporan yang dibuat Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Jokowi, ke polisi soal tuduhan ijazah palsu bagaikan kerikil. Oleh karena itu, ia berpesan kepada Roy Suryo hingga Dr. Tifa untuk tetap santai dan tidak perlu takut. Dikutip dari Tribun News, pesan itu disampaikan Abraham Samad saat menghadiri deklarasi dukungan untuk Roy Suryo CS di Menteng, Jakarta Pusat, Rabu, 30 April 2025. Menurutnya, laporan yang dibuat Jokowi bukan batu sandungan besar yang perlu diangkat bersama-sama. Abraham justru mengibaratkannya seperti kerikil yang jika ditendang akan terlempar jauh. Ini cuma kerikil, jadi gak usah terlalu lebay. Karena kalau kita terlalu lebay, nanti Jokowi bangga, ujar Abraham. Adapun deklarasi tersebut bertujuan untuk mendukung pakar telematika Roy Suryo, ahli digital forensik Rismon Sianipar, Dr. Tifa, dan Wakil Ketua Tim Pembela Ulama dan Aktivis, TPUA, Rizal Fadilah. Mereka sebelumnya dilaporkan oleh ormas pendukung Jokowi karena dianggap membuat gaduh dan menyebarkan fitnah soal ijazah palsu. Laporan yang masuk diantaranya di Polres Metro Jakarta Pusat, Polres Metro Depok, Polda Jawa Barat, hingga Polrestabes Semarang. Tak cukup sampai di situ, Jokowi didampingi kuasa hukumnya juga membuat laporan langsung ke Polda Metro Jaya pada Rabu, 30 April 2025. Ada 5 orang yang dipolisikan yakni berinisial RS, S, RS, T, dan K. Menanggapi hal ini,
Roy Suryo justru menyambutnya dengan positif. Menurutnya, Jokowi sudah masuk perangkap karena turun langsung untuk melawan tudingan ijazah palsu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Apa yang terjadi terhadap Mas Roy Suryo, Rismon, Dr. Tifa, dan Fadila, ini adalah satu bentuk pembungkaman terhadap suara-suara kritis, dan ini sebenarnya melanggar hukum karena kebebasan orang untuk mengeluarkan pendapat itu dijamin oleh konstitusi. Jadi kalau orang paham tentang konstitusi, pemerintah paham tentang konstitusi, maka suara kritik tidak boleh dilawan dengan mengkriminalisasi seseorang lewat laporan ke kepolisian. Presiden Jokowi ini bukan rakyat biasa ya. Dia mantan presiden yang 2 periode. Oleh karena itu dia harus bertindak sebagai seorang negarawan. Tindakan seorang negarawan itu haruslah bisa diteladani, harus bisa dicontoh. Dan tindakannya itu harus memberi nuansa kearifan dan kebijaksanaan. Seharusnya sebagai seorang mantan presiden, tidak elok rasanya Pak Jokowi melaporkan Roy, Rismon, Tifa, dan Fadila. Karena apa yang disampaikan orang-orang ini adalah salah satu bentuk kritik yang membangun, yang konstruktif. Bukan pernyataan-pernyataan yang sifatnya destruktif. Jadi kalau pernyataan yang sifatnya destruktif menimbulkan huru-hara, dan huru-hara itu betul terjadi, itu yang bisa dilaporkan. Kalaupun cuma potensi huru-hara itu juga orang nggak boleh dilaporkan. Oleh karena itu menurut saya menghimbau teman saya Pak Jokowi ya, supaya mungkin lebih elok, lebih arif, memberi contoh kepada masyarakat supaya tidak melanjutkan laporannya. Supaya orang tetap bangga terhadap sikap Pak Jokowi. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ketua Umum Partai Kebangkitan Nusantara, Anies Urbaningrum, turut menyoroti kasus dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo. Anas mengklaim ayah Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka itu sukses mengelola isu ijazah palsu dengan baik. Dikutip dari Warta Kota Live, pernyataan itu disampaikan Anas Urbaningrum melalui unggahan akun X pada Rabu 30 April 2025. Dirinya bahkan menilai Jokowi mengelola isu ijazah palsu dalam waktu yang cukup lama. Pasalnya isu dugaan ijazah palsu Jokowi kembali mencuat dan menjadi sorotan publik. Dugaan ini juga menyeret Universitas Gadjah Mada sebagai institusi yang mengeluarkan ijazah tersebut. Mantan Ketua Umum Partai Demokrat itu menilai isu ijazah palsu memberikan dampak positif bagi Jokowi dari sisi politik. Ia menyebut Jokowi mampu bertahan meski isu ini telah mencuat sejak beberapa tahun lalu. Namun Anas enggan memperjelas maksud dari pernyataannya tersebut. Perlu diketahui Jokowi telah melaporkan beberapa orang yang menuduh ijazah miliknya palsu. Menurutnya tudingan itu diklaim sebagai masalah ringan. Di sisi lain, mantan Menpora Roy Suryo mengkritik keras langkah Jokowi melaporkan 5 orang ke Polda Metro Jaya. Roy menyebut tindakan itu tidak elegan dan justru mencoreng independensi penelitian akademis. Sementara itu Jokowi melalui kuasa hukumnya Yakub Hasibuan mengatakan sebanyak 24 bukti video telah diserahkan ke polisi untuk ditelusuri lebih lanjut. Meski demikian, para terlapor siap menghadapi proses hukum untuk mengungkap kebenaran terkait ijazah Jokowi. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Bahkan beliau bilang kemarin juga kalau memang perlu proses hukum tunjukkan saja. Jadi sebenarnya nggak ada hambatan apapun dari Pak Jokowi sendiri untuk menunjukkan, misalkan polisi minta tahu, tunjukkan kepada kami. Kemarin kami bawa semua. Oh gitu ya. Waktu kemarin kami ke Polda, bahkan beliau tidak hanya bawa ijazah UGM, sampai beliau bawa ijazah SD, SD, SMP, SMA, dan S1. Dan bagusnya semua tidak ada yang dilaminating. Oh, jadi telanjang semua ya. Bisa diperiksa nanti secara. Jadi bisa dipegang. Laboratorium forensik, digital forensik, monggo. Oh, silahkan aja ya mau di. Itu karena terbuka, tidak dilaminating. Oke.
Jadi kalau mau di lab krim silakan, mau dilakukan forensik silakan aja gitu ya. Dan menurut saya ini momen yang tepat, Bang. Kenapa? Iya. Kalau dulu 2 tahun yang lalu kita lakukan upaya hukum ini kan bagaimanapun menjadi perdebatan. Karena bagaimanapun beliau sebagai presiden membuat laporan, ini kan seolah-olah bisa menyalahgunakan kekuasaan. Meskipun Pak SBY dulu pernah loh. Betul, dulu Pak SBY pernah, bahkan juga datang sendiri ke Polda ya. Tapi bisa saja ya orang-orang tetap menganggap wah ini kok terlalu banget di presiden menggunakan polisi untuk menekan orang yang sekedar kritik kan seperti itu. Nah, kalau hari ini kan lain. Hari ini Pak Jokowi sudah meninggalkan jabatan selama 6 bulan, sudah jadi warga negara biasa. Sehingga pada saat beliau menggunakan hak hukum, betul-betul hukum juga memberikan perlindungan kepada tiap warga negara manakala difitnah atau dicederai kehormatannya. Jadi menurut saya ini momentum yang baik. Dan kemarin juga kita lihat kan Pak Jokowi mengikuti semua prosedur, ya, antri di loket SPKT ya, bersama masyarakat luas. Setelah itu membuat BAP sampai 3 jam. Ini semua saya pikir pembelajaran hukum yang baik buat masyarakat. Tapi kalau boleh saya tanya, apakah sebelum melapor ini tim kuasa hukum penasihat Pak Jokowi sendiri menghubungi Kapolri Pak Jenderal Pol Listo Sigit, Bang? Oh, kenal juga enggak gitu. Gimana kami menghubungi gitu ya? Enggak, maksudnya Pak Jokowi kan kenal bekas ajudan juga kan Pak Kapolri. Saya pikir enggak ya, karena dengan kami terus koordinasi ya gitu soal bagaimana pembuktian dan segala macam. Beliau juga banyak nanya dengan kami, karena kalau memang harus ada koordinasi kan harusnya kami dipanggil ya, tapi selama ini nggak ada, kita mengalir saja. Soal jam juga tadinya maju mundur gitu ya. Dan kami semua menjalannya sesuai prosedur. Iya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, Abraham Samad menilai laporan yang dibuat Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Jokowi, ke polisi soal tuduhan ijazah palsu bagaikan kerikil. Oleh karena itu, ia berpesan kepada Roy Suryo hingga Dr. Tifa untuk tetap santai dan tidak perlu takut. Dikutip dari Tribun News, pesan itu disampaikan Abraham Samad saat menghadiri deklarasi dukungan untuk Roy Suryo CS di Menteng, Jakarta Pusat, Rabu, 30 April 2025. Menurutnya, laporan yang dibuat Jokowi bukan batu sandungan besar yang perlu diangkat bersama-sama. Abraham justru mengibaratkannya seperti kerikil yang jika ditendang akan terlempar jauh. Ini cuma kerikil, jadi gak usah terlalu lebay. Karena kalau kita terlalu lebay, nanti Jokowi bangga, ujar Abraham. Adapun deklarasi tersebut bertujuan untuk mendukung pakar telematika Roy Suryo, ahli digital forensik Rismon Sianipar, Dr. Tifa, dan Wakil Ketua Tim Pembela Ulama dan Aktivis, TPUA, Rizal Fadilah. Mereka sebelumnya dilaporkan oleh ormas pendukung Jokowi karena dianggap membuat gaduh dan menyebarkan fitnah soal ijazah palsu. Laporan yang masuk diantaranya di Polres Metro Jakarta Pusat, Polres Metro Depok, Polda Jawa Barat, hingga Polrestabes Semarang. Tak cukup sampai di situ, Jokowi didampingi kuasa hukumnya juga membuat laporan langsung ke Polda Metro Jaya pada Rabu, 30 April 2025. Ada 5 orang yang dipolisikan yakni berinisial RS, S, RS, T, dan K. Menanggapi hal ini, Roy Suryo justru menyambutnya dengan positif. Menurutnya, Jokowi sudah masuk perangkap karena turun langsung untuk melawan tudingan ijazah palsu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Apa yang terjadi terhadap Mas Roy Suryo, Rismon, Dr. Tifa, dan Fadila, ini adalah satu bentuk pembungkaman terhadap suara-suara kritis, dan ini sebenarnya melanggar hukum karena kebebasan orang untuk mengeluarkan pendapat itu dijamin oleh konstitusi. Jadi kalau orang paham tentang konstitusi, pemerintah paham tentang konstitusi, maka suara kritik tidak boleh dilawan dengan mengkriminalisasi seseorang lewat laporan ke kepolisian. Presiden Jokowi ini bukan rakyat biasa ya. Dia mantan presiden yang 2 periode. Oleh karena itu dia harus bertindak sebagai seorang negarawan. Tindakan seorang negarawan itu haruslah bisa diteladani, harus bisa dicontoh. Dan tindakannya itu harus memberi nuansa kearifan dan kebijaksanaan. Seharusnya sebagai seorang mantan presiden, tidak elok rasanya
Pak Jokowi melaporkan Roy, Rismond, Tifa, dan Fadila. Karena apa yang disampaikan orang-orang ini adalah salah satu bentuk kritik yang membangun, yang konstruktif, bukan pernyataan-pernyataan yang sifatnya destruktif. Jadi kalau pernyataan yang sifatnya destruktif menimbulkan huru-hara, dan huru-hara itu betul terjadi, itu yang bisa dilaporkan. Kalaupun cuma potensi huru-hara, itu juga orang nggak boleh dilaporkan. Oleh karena itu menurut saya menghimbau teman saya Pak Jokowi ya, supaya mungkin lebih elok, lebih arif, memberi contoh kepada masyarakat supaya tidak melanjutkan laporannya. Supaya orang tetap bangga terhadap sikap Pak Jokowi. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ketua Umum Partai Kebangkitan Nusantara, Anies Urbaningrum turut menyoroti kasus dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo. Adas mengklaim ayah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka itu sukses mengelola isu ijazah palsu dengan baik. Dikutip dari Warta Kota Live, pernyataan itu disampaikan Adas Urbaningrum melalui unggahan akun X pada Rabu 30 April 2025. Dirinya bahkan menilai Jokowi mengelola isu ijazah palsu dalam waktu yang cukup lama. Pasalnya isu dugaan ijazah palsu Jokowi kembali mencuat dan menjadi sorotan publik. Dugaan ini juga menyeret Universitas Gadjah Mada sebagai institusi yang mengeluarkan ijazah tersebut. Mantan Ketua Umum Partai Demokrat itu menilai isu ijazah palsu memberikan dampak positif bagi Jokowi dari sisi politik. Ia menyebut Jokowi mampu bertahan meski isu ini telah mencuat sejak beberapa tahun lalu. Namun Adas enggan memperjelas maksud dari pernyataannya tersebut. Perlu diketahui Jokowi telah melaporkan beberapa orang yang menuduh ijazah miliknya palsu. Menurutnya tudingan itu diklaim sebagai masalah ringan. Di sisi lain, mantan Menpora Roy Suryo mengkritik keras langkah Jokowi melaporkan 5 orang ke Polda Metro Jaya. Roy menyebut tindakan itu tidak elegan dan justru mencoreng independensi penelitian akademis. Sementara itu Jokowi melalui kuasa hukumnya Yakub Hasibuan mengatakan sebanyak 24 bukti video telah diserahkan ke polisi untuk ditelusuri lebih lanjut. Meski demikian, para terlapor siap menghadapi proses hukum untuk mengungkap kebenaran terkait ijazah Jokowi. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Bahkan beliau bilang kemarin juga kalau memang perlu proses hukum tunjukkan saja. Jadi sebenarnya nggak ada hambatan apapun dari Pak Jokowi sendiri untuk menunjukkan, misalkan polisi minta tahu, tunjukkan kepada kami. Kemarin kami bawa semua. Oh gitu ya. Waktu kemarin kami ke Polda, bahkan beliau tidak hanya bawa ijazah UGM, sampai beliau bawa ijazah SD, SD, SMP, SMA, dan S1. Dan bagusnya semua tidak ada yang dilaminating. Oh, jadi telanjang semua ya. Bisa diperiksa nanti secara. Jadi bisa dipegang. Laboratorium forensik, digital forensik, monggo. Oh, silahkan aja ya mau di. Itu karena terbuka, tidak dilaminating. Oke. Jadi kalau mau di lab krim silakan, mau dilakukan forensik silakan aja gitu ya. Dan menurut saya ini momen yang tepat, Bang. Kenapa? Ya. Kalau dulu 2 tahun yang lalu kita lakukan upaya hukum ini kan bagaimanapun menjadi perdebatan. Karena bagaimanapun beliau sebagai presiden membuat laporan, ini kan seolah-olah bisa menyalahgunakan kekuasaan. Meskipun Pak SBY dulu pernah loh. Betul, dulu Pak SBY pernah, bahkan juga datang sendiri ke Polda ya. Tapi bisa saja ya orang-orang tetap menganggap wah ini kok terlalu banget nih presiden menggunakan polisi untuk menekan orang yang sekedar kritik kan seperti itu. Nah, kalau hari ini kan lain. Hari ini Pak Jokowi sudah meninggalkan jabatan selama 6 bulan, sudah jadi warga negara biasa. Sehingga pada saat beliau menggunakan hak hukum, betul-betul hukum juga memberikan perlindungan kepada tiap warga negara manakala difitnah atau dicederai kehormatannya. Jadi menurut saya ini momentum yang baik. Dan kemarin juga kita lihat kan Pak Jokowi mengikuti semua prosedur, antri di loket SPKT ya, bersama masyarakat luas. Setelah itu membuat BAP sampai 3 jam. Ini semua saya pikir pembelajaran hukum yang baik buat masyarakat. Tapi kalau boleh saya tanya, apakah sebelum melapor ini tim kuasa hukum penasihat hukum Pak Jokowi sendiri menghubungi Kapolri Pak Jenderal Pol Listo Sigit, Bang? Oh, kenal juga enggak gitu. Gimana kami menghubungi gitu ya? Enggak, maksudnya Pak Jokowi kan kenal bekas ajudan juga kan Pak Kapolri. Saya pikir enggak ya, karena
dengan kami terus koordinasi ya gitu soal bagaimana pembuktian dan segala macam. Beliau juga banyak nanya dengan kami karena kalau memang harus ada koordinasi kan harusnya kami dipanggil ya, tapi selama ini nggak ada, kita mengalir saja. Soal jam juga tadinya maju mundur gitu ya. Dan kami semua menjalaninya sesuai prosedur. Iya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, Abraham Samad menilai laporan yang dibuat Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Jokowi, ke polisi soal tuduhan ijazah palsu bagaikan kerikil. Oleh karena itu, ia berpesan kepada Roy Suryo hingga Dr. Tifa untuk tetap santai dan tidak perlu takut. Dikutip dari Tribun News, pesan itu disampaikan Abraham Samad saat menghadiri deklarasi dukungan untuk Roy Suryo CS di Menteng, Jakarta Pusat, Rabu, 30 April 2025. Menurutnya, laporan yang dibuat Jokowi bukan batu sandungan besar yang perlu diangkat bersama-sama. Abraham justru mengibaratkannya seperti kerikil yang jika ditendang akan terlempar jauh. Ini cuma kerikil, jadi gak usah terlalu lebay. Karena kalau kita terlalu lebay, nanti Jokowi bangga, ujar Abraham. Adapun deklarasi tersebut bertujuan untuk mendukung pakar telematika Roy Suryo, ahli digital forensik Rismon Sianipar, Dr. Tifa, dan Wakil Ketua Tim Pembela Ulama dan Aktivis, TPUA, Rizal Fadilah. Mereka sebelumnya dilaporkan oleh ormas pendukung Jokowi karena dianggap membuat gaduh dan menyebarkan fitnah soal ijazah palsu. Laporan yang masuk diantaranya di Polres Metro Jakarta Pusat, Polres Metro Depok, Polda Jawa Barat, hingga Polrestabes Semarang. Tak cukup sampai di situ, Jokowi didampingi kuasa hukumnya juga membuat laporan langsung ke Polda Metro Jaya pada Rabu, 30 April 2025. Ada 5 orang yang dipolisikan yakni berinisial RS, S, RS, T, dan K. Menanggapi hal ini, Roy Suryo justru menyambutnya dengan positif. Menurutnya, Jokowi sudah masuk perangkap karena turun langsung untuk melawan tudingan ijazah palsu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Apa yang terjadi terhadap Mas Roy Suryo, Rismon, Dr. Tifa, dan Fadila, ini adalah satu bentuk pembungkaman terhadap suara-suara kritis, dan ini sebenarnya melanggar hukum karena kebebasan orang untuk mengeluarkan pendapat itu dijamin oleh konstitusi. Jadi kalau orang paham tentang konstitusi, pemerintah paham tentang konstitusi, maka suara kritik tidak boleh dilawan dengan mengkriminalisasi seseorang lewat laporan ke kepolisian. Presiden Jokowi ini bukan rakyat biasa ya. Dia mantan presiden yang 2 periode. Oleh karena itu dia harus bertindak sebagai seorang negarawan. Tindakan seorang negarawan itu haruslah bisa diteladani, harus bisa dicontoh. Dan tindakannya itu harus memberi nuansa kearifan dan kebijaksanaan. Seharusnya sebagai seorang mantan presiden, tidak elok rasanya Pak Jokowi melaporkan Roy, Rismon, Tifa, dan Fadila. Karena apa yang disampaikan orang-orang ini adalah salah satu bentuk kritik yang membangun, yang konstruktif. Bukan pernyataan-pernyataan yang sifatnya destruktif. Jadi kalau pernyataan yang sifatnya destruktif menimbulkan huru-hara, dan huru-hara itu betul terjadi, itu yang bisa dilaporkan. Kalaupun cuma potensi huru-hara itu juga orang nggak boleh dilaporkan. Oleh karena itu menurut saya menghimbau teman saya Pak Jokowi ya, supaya mungkin lebih elok, lebih arif, memberi contoh kepada masyarakat supaya tidak melanjutkan laporannya. Supaya orang tetap bangga terhadap sikap Pak Jokowi. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ketua Umum Partai Kebangkitan Nusantara, Anies Urbaningrum, turut menyoroti kasus dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo. Anies mengklaim ayah Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka itu sukses mengelola isu ijazah palsu dengan baik.
Dikutip dari Warta Kota Live, pernyataan itu disampaikan Anas Urbaningrum melalui unggahan akun X pada Rabu 30 April 2025. Dirinya bahkan menilai Jokowi mengelola isu ijazah palsu dalam waktu yang cukup lama. Pasalnya isu dugaan ijazah palsu Jokowi kembali mencuat dan menjadi sorotan publik. Dugaan ini juga menyeret Universitas Gadjah Mada sebagai institusi yang mengeluarkan ijazah tersebut. Mantan Ketua Umum Partai Demokrat itu menilai isu jasa palsu memberikan dampak positif bagi Jokowi dari sisi politik. Ia menyebut Jokowi mampu bertahan meski isu ini telah mencuat sejak beberapa tahun lalu. Namun Anas enggan memperjelas maksud dari pernyataannya tersebut. Perlu diketahui Jokowi telah melaporkan beberapa orang yang menuduh ijazah miliknya palsu. Menurutnya tudingan itu diklaim sebagai masalah ringan. Di sisi lain, mantan Menpora Roy Suryo mengkritik keras langkah Jokowi melaporkan 5 orang ke Polda Metro Jaya. Roy menyebut tindakan itu tidak elegan dan justru mencoreng independensi penelitian akademis. Sementara itu Jokowi melalui kuasa hukumnya Yakub Hasibuan mengatakan sebanyak 24 bukti video telah diserahkan ke polisi untuk ditelusuri lebih lanjut. Meski demikian, para terlapor siap menghadapi proses hukum untuk mengungkap kebenaran terkait ijazah Jokowi. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Bahkan beliau bilang kemarin juga kalau memang perlu proses hukum tunjukkan saja. Jadi sebenarnya nggak ada hambatan apapun dari Pak Jokowi sendiri untuk menunjukkan, misalkan polisi minta tahu, tunjukkan kepada kami. Kemarin kami bawa semua. Oh gitu ya. Waktu kemarin kami ke Polda, bahkan beliau tidak hanya bawa ijazah UGM, sampai beliau bawa ijazah SD, SD, SMP, SMA, dan S1. Dan bagusnya semua tidak ada yang dilaminating. Oh, telanjang semua ya. Bisa diperiksa nanti secara. Jadi bisa dipegang. Laboratorium forensik, digital forensik, monggo. Oh, silahkan aja ya mau di. Itu karena terbuka, tidak dilaminating. Oke. Jadi kalau mau di lab krim silakan, mau dilakukan forensik silakan aja gitu ya. Dan menurut saya ini momen yang tepat, Bang. Kenapa? Kalau dulu 2 tahun yang lalu kita lakukan upaya hukum ini kan bagaimanapun menjadi perdebatan. Karena bagaimanapun beliau sebagai presiden membuat laporan, ini kan seolah-olah bisa menyalahgunakan kekuasaan. Meskipun Pak SBY dulu pernah loh. Betul, dulu Pak SBY pernah, bahkan juga datang sendiri ke Polda ya. Tapi bisa saja ya orang-orang tetap menganggap wah ini kok terlalu banget di presiden menggunakan polisi untuk menekan orang yang sekedar kritik kan seperti itu. Nah, kalau hari ini kan lain. Hari ini Pak Jokowi sudah meninggalkan jabatan selama 6 bulan, sudah jadi warga negara biasa. Sehingga pada saat beliau menggunakan hak hukum, betul-betul hukum juga memberikan perlindungan kepada tiap warga negara manakala difitnah atau dicederai kehormatannya. Jadi menurut saya ini momentum yang baik. Dan kemarin juga kita lihat kan Pak Jokowi mengikuti semua prosedur, antri di loket SPKT ya, bersama masyarakat luas. Setelah itu membuat BAP sampai 3 jam. Ini semua saya pikir pembelajaran hukum yang baik buat masyarakat. Tapi kalau boleh saya tanya, apakah sebelum melapor ini tim kuasa hukum penasihat hukum Pak Jokowi sendiri menghubungi Kapolri Pak Jenderal Pol Listo Sigit, Bang? Oh, kenal juga enggak gitu. Gimana kami menghubungi gitu ya? Enggak, maksudnya Pak Jokowi kan kenal bekas ajudan juga kan Pak Kapolri. Saya pikir enggak ya, karena dengan kami terus koordinasi ya gitu soal bagaimana pembuktian dan segala macam. Beliau juga banyak nanya dengan kami, karena kalau memang harus ada koordinasi kan harusnya kami dipanggil ya, tapi selama ini nggak ada, kita mengalir saja. Soal jam juga tadinya maju mundur gitu ya. Dan kami semua menjalaninya sesuai prosedur. Iya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, Abraham Samad menilai laporan yang dibuat Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Jokowi, ke polisi soal tuduhan ijazah palsu bagaikan kerikil. Oleh karena itu, ia berpesan kepada Roy Suryo hingga Dr. Tifa untuk tetap santai dan tidak perlu takut. Dikutip dari Tribun News, pesan itu disampaikan Abraham Samad saat menghadiri deklarasi dukungan untuk Roy Suryo CS di Menteng, Jakarta Pusat, Rabu, 30 April 2025. Menurutnya, laporan yang dibuat Jokowi bukan batu sandungan besar yang perlu diangkat bersama-sama. Abraham justru mengibaratkannya seperti kerikil yang jika ditendang akan terlempar jauh. Ini cuma kerikil, jadi gak usah terlalu lebay. Karena kalau kita terlalu lebay, nanti Jokowi bangga, ujar Abraham. Adapun deklarasi tersebut bertujuan untuk mendukung pakar telematika Roy Suryo.
ahli digital forensik Rismon Sianipar, Dr. Tifa, dan Wakil Ketua Tim Pembela Ulama dan Aktivis, TPUA, Rizal Fadillah. Mereka sebelumnya dilaporkan oleh ormas pendukung Jokowi karena dianggap membuat gaduh dan menyebarkan fitnah soal ijazah palsu. Laporan yang masuk diantaranya di Polres Metro Jakarta Pusat, Polres Metro Depok, Polda Jawa Barat, hingga Polrestabes Semarang. Tak cukup sampai di situ, Jokowi didampingi kuasa hukumnya juga membuat laporan langsung ke Polda Metro Jaya pada Rabu, 30 April 2025. Ada 5 orang yang dipolisikan yakni berinisial RS, S, RS, T, dan K. Menanggapi hal ini, Roy Suryo justru menyambutnya dengan positif. Menurutnya, Jokowi sudah masuk perangkap karena turun langsung untuk melawan tudingan ijazah palsu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Apa yang terjadi terhadap Mas Roy Suryo, Rismon, Dr. Tifa, dan Fadila, ini adalah satu bentuk pembungkaman terhadap suara-suara kritis, dan ini sebenarnya melanggar hukum karena kebebasan orang untuk mengeluarkan pendapat itu dijamin oleh konstitusi. Jadi kalau orang paham tentang konstitusi, pemerintah paham tentang konstitusi, maka suara kritik tidak boleh dilawan dengan mengkriminalisasi seseorang lewat laporan ke kepolisian. Presiden Jokowi ini bukan rakyat biasa ya. Dia mantan presiden yang 2 periode. Oleh karena itu dia harus bertindak sebagai seorang negarawan. Tindakan seorang negarawan itu haruslah bisa diteladani, harus bisa dicontoh. Dan tindakannya itu harus memberi nuansa kearifan dan kebijaksanaan. Seharusnya sebagai seorang mantan presiden, tidak elok rasanya Pak Jokowi melaporkan Roy, Rismon, Tifa, dan Fadila. Karena apa yang disampaikan orang-orang ini adalah salah satu bentuk kritik yang membangun, yang konstruktif. Bukan pernyataan-pernyataan yang sifatnya destruktif. Jadi kalau pernyataan yang sifatnya destruktif menimbulkan huru-hara, dan huru-hara itu betul terjadi, itu yang bisa dilaporkan. Kalaupun cuma potensi huru-hara itu juga orang nggak boleh dilaporkan. Oleh karena itu menurut saya menghimbau teman saya Pak Jokowi ya, supaya mungkin lebih elok, lebih arif, memberi contoh kepada masyarakat supaya tidak melanjutkan laporannya. Supaya orang tetap bangga terhadap sikap Pak Jokowi. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ketua Umum Partai Kebangkitan Nusantara, Anies Urbaningrum, turut menyoroti kasus dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo. Adas mengklaim ayah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka itu sukses mengelola isu ijazah palsu dengan baik. Dikutip dari Warta Kota Live, pernyataan itu disampaikan Adas Urbaningrum melalui unggahan akun X pada Rabu 30 April 2025. Dirinya bahkan menilai Jokowi mengelola isu ijazah palsu dalam waktu yang cukup lama. Pasalnya isu dugaan ijazah palsu Jokowi kembali mencuat dan menjadi sorotan publik. Dugaan ini juga menyeret Universitas Gadjah Mada sebagai institusi yang mengeluarkan ijazah tersebut. Mantan Ketua Umum Partai Demokrat itu menilai isu ijazah palsu memberikan dampak positif bagi Jokowi dari sisi politik. Ia menyebut Jokowi mampu bertahan meski isu ini telah mencuat sejak beberapa tahun lalu. Namun Adas enggan memperjelas maksud dari pernyataannya tersebut. Perlu diketahui Jokowi telah melaporkan beberapa orang yang menuduh ijazah miliknya palsu. Menurutnya tudingan itu diklaim sebagai masalah ringan. Di sisi lain, mantan Menpora Roy Suryo mengkritik keras langkah Jokowi melaporkan 5 orang ke Polda Metro Jaya. Roy menyebut tindakan itu tidak elegan dan justru mencoreng independensi penelitian akademis. Sementara itu Jokowi melalui kuasa hukumnya Yakub Hasibuan mengatakan sebanyak 24 bukti video telah diserahkan ke polisi untuk ditelusuri lebih lanjut. Meski demikian, para terlapor siap menghadapi proses hukum untuk mengungkap kebenaran terkait ijazah Jokowi. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Bahkan beliau bilang kemarin juga kalau memang perlu proses hukum tunjukkan saja. Jadi sebenarnya nggak ada hambatan apapun dari Pak Jokowi sendiri untuk menunjukkan, misalkan polisi minta tahu, tunjukkan kepada Tunjukkan. Kemarin kami bawa semua. Oh gitu ya. Waktu kemarin kami ke Polda, bahkan beliau tidak hanya bawa ijazah UGM, sampai beliau bawa ijazah SD, SD, SMP, SMA, dan S1. Dan bagusnya semua tidak ada yang dilaminating. Oh, jadi telanjang semua ya. Bisa diperiksa nanti secara jadi bisa dipegang. Laboratorium forensik, digital forensik, monggo. Oh, silahkan aja ya mau di. Itu karena terbuka, tidak dilaminating. Oke. Jadi kalau mau di lab krim silakan, mau dilakukan forensik silakan aja gitu ya. Dan menurut saya ini momen yang tepat, Bang. Kenapa? Ya. Kalau dulu 2 tahun yang lalu kita lakukan upaya hukum ini kan bagaimanapun menjadi perdebatan. Karena bagaimanapun beliau sebagai presiden membuat laporan, ini kan seolah-olah bisa menyalahgunakan kekuasaan. Meskipun Pak SBY dulu pernah loh. Betul, dulu Pak SBY pernah, bahkan juga datang sendiri ke Polda ya. Tapi bisa saja ya orang-orang tetap menganggap wah ini kok terlalu banget di presiden menggunakan polisi untuk menekan orang yang sekedar kritik kan seperti itu. Nah, kalau hari ini kan lain. Hari ini Pak Jokowi sudah meninggalkan jabatan selama 6 bulan, sudah jadi warga negara biasa. Sehingga pada saat beliau menggunakan hak hukum, betul-betul hukum juga memberikan perlindungan kepada tiap warga negara manakala difitnah atau dicederai kehormatannya. Jadi menurut saya ini momentum yang baik. Dan kemarin juga kita lihat kan Pak Jokowi mengikuti semua prosedur, ya, antri di loket SPKT ya, bersama masyarakat luas. Setelah itu membuat BAP sampai 3 jam. Ini semua saya pikir pembelajaran hukum yang baik buat masyarakat. Tapi kalau boleh saya tanya, apakah sebelum melapor ini tim kuasa hukum penasihat hukum Pak Jokowi sendiri menghubungi Kapolri Pak Jenderal Pol Listo Sigit, Bang? Oh, kenal juga enggak gitu. Gimana kami menghubungi gitu ya? Enggak, maksudnya Pak Jokowi kan kenal bekas ajudan juga kan Pak Kapolri. Saya pikir enggak ya, karena dengan kami terus koordinasi ya gitu soal bagaimana pembuktian dan segala macam. Beliau juga banyak nanya dengan kami, karena kalau memang harus ada koordinasi kan harusnya kami dipanggil ya, tapi selama ini nggak ada, kita mengalir saja. Soal jam juga tadinya maju mundur gitu ya. Dan kami semua menjalannya sesuai prosedur. Iya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, Abraham Samad menilai laporan yang dibuat Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Jokowi, ke polisi soal tuduhan ijazah palsu bagaikan kerikil. Oleh karena itu, ia berpesan kepada Roy Suryo hingga Dr. Tifa untuk tetap santai dan tidak perlu takut. Dikutip dari Tribun News, pesan itu disampaikan Abraham Samad saat menghadiri deklarasi dukungan untuk Roy Suryo CS di Menteng, Jakarta Pusat, Rabu, 30 April 2025. Menurutnya, laporan yang dibuat Jokowi bukan batu sandungan besar yang perlu diangkat bersama-sama. Abraham justru mengibaratkannya seperti kerikil yang jika ditendang akan terlempar jauh. Ini cuma kerikil, jadi gak usah terlalu lebay. Karena kalau kita terlalu lebay, nanti Jokowi bangga, ujar Abraham. Adapun deklarasi tersebut bertujuan untuk mendukung pakar telematika Roy Suryo, ahli digital forensik Rismon Sianipar, Dr. Tifa, dan Wakil Ketua Tim Pembela Ulama dan Aktivis, TPUA, Rizal Fadilah. Mereka sebelumnya dilaporkan oleh ormas pendukung Jokowi karena dianggap membuat gaduh dan menyebarkan fitnah soal ijazah palsu. Laporan yang masuk diantaranya di Polres Metro Jakarta Pusat, Polres Metro Depok, Polda Jawa Barat, hingga Polrestabes Semarang. Tak cukup sampai di situ, Jokowi didampingi kuasa hukumnya juga membuat laporan langsung ke Polda Metro Jaya pada Rabu, 30 April 2025. Ada 5 orang yang dipolisikan yakni berinisial RS, S, RS, T, dan K. Menanggapi hal ini, Roy Suryo justru menyambutnya dengan positif. Menurutnya, Jokowi sudah masuk perangkap karena turun langsung untuk melawan tudingan ijazah palsu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Apa yang terjadi terhadap Mas Roy Suryo, Rismon, Dr. Tifa, dan Fadila, ini adalah satu bentuk pembungkaman terhadap suara-suara kritis, dan ini sebenarnya melanggar hukum karena kebebasan orang untuk mengeluarkan pendapat itu dijamin oleh konstitusi. Jadi kalau orang paham tentang konstitusi, pemerintah paham tentang konstitusi, maka suara kritik
tidak boleh dilawan dengan mengkriminalisasi seseorang lewat laporan ke kepolisian. Presiden Jokowi ini bukan rakyat biasa ya. Dia mantan presiden yang 2 periode. Oleh karena itu dia harus bertindak sebagai seorang negarawan. Tindakan seorang negarawan itu haruslah bisa diteladani, harus bisa dicontoh. Dan tindakannya itu harus memberi nuansa kearifan dan kebijaksanaan. Seharusnya sebagai seorang mantan presiden, tidak elok rasanya Pak Jokowi melaporkan Roy, Rismond, Tifa, dan Fadila. Karena apa yang disampaikan orang-orang ini adalah salah satu bentuk kritik yang membangun, yang konstruktif, bukan pernyataan-pernyataan yang sifatnya destruktif. Jadi kalau pernyataan yang sifatnya destruktif menimbulkan huru-hara, dan huru-hara itu betul terjadi, itu yang bisa dilaporkan. Kalaupun cuma potensi huru-hara itu juga orang nggak boleh dilaporkan. Oleh karena itu menurut saya menghimbau teman saya Pak Jokowi ya, supaya mungkin lebih elok, lebih arif, memberi contoh kepada masyarakat supaya tidak melanjutkan laporannya. Supaya orang tetap bangga terhadap sikap Pak Jokowi. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ketua Umum Partai Kebangkitan Nusantara, Anies Urbaningrum turut menyoroti kasus dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo. Anies mengklaim ayah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka itu sukses mengelola isu ijazah palsu dengan baik. Dikutip dari Warta Kota Live, pernyataan itu disampaikan Anies Urbaningrum melalui unggahan akun X pada Rabu 30 April 2025. Dirinya bahkan menilai Jokowi mengelola isu ijazah palsu dalam waktu yang cukup lama. Pasalnya isu dugaan ijazah palsu Jokowi kembali mencuat dan menjadi sorotan publik. Dugaan ini juga menyeret Universitas Gadjah Mada sebagai institusi yang mengeluarkan ijazah tersebut. Mantan Ketua Umum Partai Demokrat itu menilai isu ijazah palsu memberikan dampak positif bagi Jokowi dari sisi politik. Ia menyebut Jokowi mampu bertahan meski isu ini telah mencuat sejak beberapa tahun lalu. Namun Anies enggan memperjelas maksud dari pernyataannya tersebut. Perlu diketahui Jokowi telah melaporkan beberapa orang yang menuduh ijazah miliknya palsu. Menurutnya tudingan itu diklaim sebagai masalah ringan. Di sisi lain, mantan Menpora Roy Suryo mengkritik keras langkah Jokowi melaporkan 5 orang ke Polda Metro Jaya. Roy menyebut tindakan itu tidak elegan dan justru mencoreng independensi penelitian akademis. Sementara itu Jokowi melalui kuasa hukumnya Yakub Hasibuan mengatakan sebanyak 24 bukti video telah diserahkan ke polisi untuk ditelusuri lebih lanjut. Meski demikian, para terlapor siap menghadapi proses hukum untuk mengungkap kebenaran terkait ijazah Jokowi. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Bahkan beliau bilang kemarin juga kalau memang perlu proses hukum tunjukkan saja. Jadi sebenarnya nggak ada hambatan apapun dari Pak Jokowi sendiri untuk menunjukkan, misalkan polisi minta tahu, tunjukkan kepada kami. Kemarin kami bawa semua. Oh gitu ya. Waktu kemarin kami ke Polda, bahkan beliau tidak hanya bawa ijazah UGM, sampai beliau bawa ijazah SD, SD, SMP, SMA, dan S1. Dan bagusnya semua tidak ada yang dilaminating. Oh, telanjang semua ya. Bisa diperiksa nanti secara. Jadi bisa dipegang. Laboratorium forensik, digital forensik, monggo. Oh, silahkan aja ya mau di. Itu karena terbuka, tidak dilaminating. Oke. Jadi kalau mau di lab krim silakan, mau dilakukan forensik silakan aja gitu ya. Dan menurut saya ini momen yang tepat, Bang. Kenapa? Ya. Kalau dulu 2 tahun yang lalu kita lakukan upaya hukum ini kan bagaimanapun menjadi perdebatan. Karena bagaimanapun beliau sebagai presiden membuat laporan, itu kan seolah-olah bisa menyalahgunakan kekuasaan. Meskipun Pak SBY dulu pernah loh. Betul, dulu Pak SBY pernah, bahkan juga datang sendiri ke Polda ya. Tapi bisa saja ya orang-orang tetap menganggap wah ini kok terlalu banget nih presiden menggunakan polisi untuk menekan orang yang sekedar kritik kan seperti itu. Nah, kalau hari ini kan lain. Hari ini Pak Jokowi sudah meninggalkan jabatan selama 6 bulan, sudah jadi warga negara biasa. Sehingga pada saat beliau menggunakan hak hukum, betul-betul hukum juga memberikan perlindungan kepada tiap warga negara manakala difitnah atau dicederai kehormatannya. Jadi menurut saya ini momentum yang baik. Dan kemarin juga kita lihat kan Pak Jokowi mengikuti semua prosedur, antri di loket
SPKT ya, bersama masyarakat luas. Setelah itu membuat BAP sampai 3 jam. Ini semua saya pikir pembelajaran hukum yang baik buat masyarakat. Tapi kalau boleh saya tanya, apakah sebelum melapor ini tim kuasa hukum penasihat hukum Pak Jokowi sendiri menghubungi Kapolri Pak Jenderal Pol Listo Sigit, Bang? Oh, kenal juga enggak gitu. Gimana kami menghubungi gitu ya? Enggak, maksudnya Pak Jokowi kan kenal bekas ajudan juga kan Pak Kapolri. Saya pikir enggak ya, karena dengan kami terus koordinasi ya gitu soal bagaimana pembuktian dan segala macam. Beliau juga banyak nanya dengan kami, karena kalau memang harus ada koordinasi kan harusnya kami dipanggil ya, tapi selama ini nggak ada, kita mengalir saja. Soal jam juga tadinya maju mundur gitu ya. Dan kami semua menjalaninya sesuai prosedur. Iya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, Abraham Samad menilai laporan yang dibuat Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Jokowi, ke polisi soal tuduhan ijazah palsu bagaikan kerikil. Oleh karena itu, ia berpesan kepada Roy Suryo hingga Dr. Tifa untuk tetap santai dan tidak perlu takut. Dikutip dari Tribun News, pesan itu disampaikan Abraham Samad saat menghadiri deklarasi dukungan untuk Roy Suryo CS di Menteng, Jakarta Pusat, Rabu, 30 April 2025. Menurutnya, laporan yang dibuat Jokowi bukan batu sandungan besar yang perlu diangkat bersama-sama. Abraham justru mengibaratkannya seperti kerikil yang jika ditendang akan terlempar jauh. Ini cuma kerikil, jadi gak usah terlalu lebay. Karena kalau kita terlalu lebay, nanti Jokowi bangga, ujar Abraham. Adapun deklarasi tersebut bertujuan untuk mendukung pakar telematika Roy Suryo, ahli digital forensik Rismon Sianipar, Dr. Tifa, dan Wakil Ketua Tim Pembela Ulama dan Aktivis, TPUA, Rizal Fadilah. Mereka sebelumnya dilaporkan oleh ormas pendukung Jokowi karena dianggap membuat gaduh dan menyebarkan fitnah soal ijazah palsu. Laporan yang masuk diantaranya di Polres Metro Jakarta Pusat, Polres Metro Depok, Polda Jawa Barat, hingga Polrestabes Semarang. Tak cukup sampai di situ, Jokowi didampingi kuasa hukumnya juga membuat laporan langsung ke Polda Metro Jaya pada Rabu, 30 April 2025. Ada 5 orang yang dipolisikan yakni berinisial RS, S, RS, T, dan K. Menanggapi hal ini, Roy Suryo justru menyambutnya dengan positif. Menurutnya, Jokowi sudah masuk perangkap karena turun langsung untuk melawan tudingan ijazah palsu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Apa yang terjadi terhadap Mas Roy Suryo, Rismon, Dr. Tifa, dan Fadila, ini adalah satu bentuk pembungkaman terhadap suara-suara kritis, dan ini sebenarnya melanggar hukum karena kebebasan orang untuk mengeluarkan pendapat itu dijamin oleh konstitusi. Jadi kalau orang paham tentang konstitusi, pemerintah paham tentang konstitusi, maka suara kritik tidak boleh dilawan dengan mengkriminalisasi seseorang lewat laporan ke kepolisian. Presiden Jokowi ini bukan rakyat biasa ya. Dia mantan presiden yang 2 periode. Oleh karena itu dia harus bertindak sebagai seorang negarawan. Tindakan seorang negarawan itu haruslah bisa diteladani, harus bisa dicontoh. Dan tindakannya itu harus memberi nuansa kearifan dan kebijaksanaan. Seharusnya sebagai seorang mantan presiden, tidak elok rasanya Pak Jokowi melaporkan Roy, Rismon, Tifa, dan Fadila. Karena apa yang disampaikan orang-orang ini adalah salah satu bentuk kritik yang membangun, yang konstruktif, bukan pernyataan-pernyataan yang sifatnya destruktif. Jadi kalau pernyataan yang sifatnya destruktif menimbulkan huru-hara, dan huru-hara itu betul terjadi, itu yang bisa dilaporkan. Kalaupun cuma potensi huru-hara itu juga orang nggak boleh dilaporkan. Oleh karena itu menurut saya menghimbau teman saya Pak Jokowi ya, supaya mungkin lebih elok, lebih arif, memberi contoh kepada masyarakat supaya tidak melanjutkan laporannya. Supaya orang tetap bangga terhadap sikap Pak Jokowi. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Ketua Umum Partai Kebangkitan Nusantara, Anies Urbaningrum turut menyoroti kasus dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo. Adas mengklaim ayah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka itu sukses mengelola isu ijazah palsu dengan baik. Dikutip dari Warta Kota Live, pernyataan itu disampaikan Adas Urbaningrum melalui unggahan akun X pada Rabu 30 April 2025. Dirinya bahkan menilai Jokowi mengelola isu ijazah palsu dalam waktu yang cukup lama. Pasalnya isu dugaan ijazah palsu Jokowi kembali mencuat dan menjadi sorotan publik. Dugaan ini juga menyeret Universitas Gadjah Mada sebagai institusi yang mengeluarkan ijazah tersebut. Mantan Ketua Umum Partai Demokrat itu menilai isu ijazah palsu memberikan dampak positif bagi Jokowi dari sisi politik. Ia menyebut Jokowi mampu bertahan meski isu ini telah mencuat sejak beberapa tahun lalu. Namun Adas enggan memperjelas maksud dari pernyataannya tersebut. Perlu diketahui Jokowi telah melaporkan beberapa orang yang menuduh ijazah miliknya palsu. Menurutnya tudingan itu diklaim sebagai masalah ringan. Di sisi lain, mantan Menpora Roy Suryo mengkritik keras langkah Jokowi melaporkan 5 orang ke Polda Metro Jaya. Roy menyebut tindakan itu tidak elegan dan justru mencoreng independensi penelitian akademis. Sementara itu Jokowi melalui kuasa hukumnya Yaakob Hasibuan mengatakan sebanyak 24 bukti video telah diserahkan ke polisi untuk ditelusuri lebih lanjut. Meski demikian, para terlapor siap menghadapi proses hukum untuk mengungkap kebenaran terkait ijazah Jokowi. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Bahkan beliau bilang kemarin juga kalau memang perlu proses hukum tunjukkan saja. Jadi sebenarnya nggak ada hambatan apapun dari Pak Jokowi sendiri untuk menunjukkan, misalkan polisi minta tahu, tunjukkan kepada kami. Kemarin kami bawa semua. Oh gitu ya. Waktu kemarin kami ke Polda, bahkan beliau tidak hanya bawa ijazah UGM, sampai beliau bawa ijazah SD, SD, SMP, SMA, dan S1. Dan bagusnya semua tidak ada yang dilaminating. Oh, telanjang semua ya. Bisa diperiksa nanti secara. Jadi bisa dipegang laboratorium forensik, digital forensik, monggo. Oh, silahkan aja ya, mau di itu karena terbuka, tidak dilaminating. Oke. Jadi kalau mau di lab krim silakan, mau dilakukan forensik silahkan aja gitu ya. Dan menurut saya ini momen yang tepat, Bang. Kenapa? Ya. Kalau dulu 2 tahun yang lalu kita lakukan upaya hukum ini kan bagaimanapun menjadi perdebatan. Karena bagaimanapun beliau sebagai presiden membuat laporan, ini kan seolah-olah bisa menyalahgunakan kekuasaan. Meskipun Pak SBY dulu pernah loh. Betul, dulu Pak SBY pernah, bahkan juga datang sendiri ke Polda ya. Tapi bisa saja ya orang-orang tetap menganggap wah ini kok terlalu banget nih presiden menggunakan polisi untuk menekan orang, kritik kan seperti itu. Nah, kalau hari ini kan lain. Hari ini Pak Jokowi sudah meninggalkan jabatan selama 6 bulan, sudah jadi warga negara biasa, sehingga pada saat beliau menggunakan hak hukum, betul-betul hukum juga memberikan perlindungan kepada tiap warga negara manakala difitnah atau dicederai kehormatannya. Jadi menurut saya ini momentum yang baik, dan kemarin juga kita lihat kan Pak Jokowi mengikuti semua prosedur, antri di loket SPKT ya, masyarakat luas buat BAP sampai 3 jam. Ini semua saya pikir pembelajaran hukum yang baik. Betul. Kalau boleh saya tanya, apakah tim Pak Jokowi sendiri menghubungi Kapolri Pak Jenderal Pol Listo Sigit, Bang? Oh, kenal juga enggak gitu. Gimana kami menghubungi gitu ya? Enggak, maksudnya Pak Jokowi kan kenal bekas ajudan juga kan Pak Kapolri. Saya pikir enggak ya, karena dengan kami terus koordinasi ya gitu soal bagaimana pembuktian dan segala macam. Beliau juga banyak nanya dengan kami, karena kalau memang harus ada koordinasi kan harusnya kami dipanggil ya. Tapi selama ini nggak ada, kita mengalir saja. Soal jam juga tadinya maju mundur gitu ya. Dan kami semua menjalannya sesuai prosedur. Iya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, Abraham Samad menilai laporan yang dibuat Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Jokowi, ke polisi soal tuduhan ijazah palsu bagaikan kerikil. Oleh karena itu, ia berpesan kepada Roy Suryo hingga Dr. Tifa untuk tetap santai dan tidak perlu takut. Dikutip dari Tribun News, pesan itu disampaikan Abraham Samad saat menghadiri deklarasi dukungan untuk Roy Suryo CS di Menteng, Jakarta Pusat, Rabu, 30 April 2025. Menurutnya, laporan yang dibuat Jokowi bukan batu sandungan besar yang perlu diangkat bersama-sama.
Abraham justru mengibaratkannya seperti kerikil yang jika ditendang akan terlempar jauh. Ini cuma kerikil. Jadi gak usah terlalu lebay. Karena kalau kita terlalu lebay, nanti Jokowi bangga, ujar Abraham. Adapun deklarasi tersebut bertujuan untuk mendukung pakar telematika Roy Suryo, ahli digital forensik Rismon Sianipar, Dr. Tifa, dan Wakil Ketua Tim Pembela Ulama dan Aktivis, TPUA, Rizal Fadilah. Mereka sebelumnya dilaporkan oleh ormas pendukung Jokowi karena dianggap membuat gaduh dan menyebarkan fitnah soal ijazah palsu. Laporan yang masuk diantaranya di Polres Metro Jakarta Pusat, Polres Metro Depok, Polda Jawa Barat, hingga Polrestabes Semarang. Tak cukup sampai di situ, Jokowi didampingi kuasa hukumnya juga membuat laporan langsung ke Polda Metro Jaya pada Rabu, 30 April 2025. Ada 5 orang yang dipolisikan yakni berinisial RS, S, RS, T, dan K. Menanggapi hal ini, Roy Suryo justru menyambutnya dengan positif. Menurutnya, Jokowi sudah masuk perangkap karena turun langsung untuk melawan tudingan ijazah palsu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Apa yang terjadi terhadap Mas Roy Suryo, Rismon, Dr. Tifa, dan Fadilah, ini adalah satu bentuk pembungkaman terhadap suara-suara kritis, dan ini sebenarnya melanggar hukum karena kebebasan orang untuk mengeluarkan pendapat itu dijamin oleh konstitusi. Jadi kalau orang paham tentang konstitusi, pemerintah paham tentang konstitusi, maka suara kritik tidak boleh dilawan dengan mengkriminalisasi seseorang lewat laporan ke kepolisian. Presiden Jokowi ini bukan rakyat biasa ya. Dia mantan presiden yang 2 periode. Oleh karena itu dia harus bertindak sebagai seorang negarawan. Tindakan seorang negarawan itu haruslah bisa diteladani, harus bisa dicontoh. Dan tindakannya itu harus memberi nuansa kearifan dan kebijaksanaan. Seharusnya sebagai seorang mantan presiden, tidak elok rasanya Pak Jokowi melaporkan Roy, Rismon, Tifa, dan Fadilah. Karena apa yang disampaikan orang-orang ini adalah salah satu bentuk kritik yang membangun, yang konstruktif. Bukan pernyataan-pernyataan yang sifatnya destruktif. Jadi kalau pernyataan yang sifatnya destruktif menimbulkan huru-hara dan huru-hara itu betul terjadi, itu yang bisa dilaporkan. Kalaupun cuma potensi huru-hara itu juga orang nggak boleh dilaporkan. Oleh karena itu menurut saya menghimbau teman saya Pak Jokowi ya supaya mungkin lebih elok, lebih arif, memberi contoh kepada masyarakat supaya tidak melanjutkan laporannya. Supaya orang tetap bangga terhadap sikap Pak Jokowi. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ketua Umum Partai Kebangkitan Nusantara, Anies Urbaningrum turut menyoroti kasus dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo. Anies mengklaim ayah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka itu sukses mengelola isu ijazah palsu dengan baik. Dikutip dari Warta Kota Live, pernyataan itu disampaikan Anies Urbaningrum melalui unggahan akun X pada Rabu 30 April 2025. Dirinya bahkan menilai Jokowi mengelola isu ijazah palsu dalam waktu yang cukup lama. Pasalnya isu dugaan ijazah palsu Jokowi kembali mencuat dan menjadi sorotan publik. Dugaan ini juga menyeret Universitas Gadjah Mada sebagai institusi yang mengeluarkan ijazah tersebut. Mantan Ketua Umum Partai Demokrat itu menilai isu ijazah palsu memberikan dampak positif bagi Jokowi dari sisi politik. Ia menyebut Jokowi mampu bertahan meski isu ini telah mencuat sejak beberapa tahun lalu. Namun Anies enggan memperjelas maksud dari pernyataannya tersebut. Perlu diketahui Jokowi telah melaporkan beberapa orang yang menuduh ijazah miliknya palsu. Menurutnya tudingan itu diklaim sebagai masalah ringan. Di sisi lain, mantan Menpora Roy Suryo mengkritik keras langkah Jokowi melaporkan 5 orang ke Polda Metro Jaya.
Roy menyebut tindakan itu tidak elegan dan justru mencoreng independensi penelitian akademis. Sementara itu Jokowi melalui kuasa hukumnya Yaakob Hasibuan mengatakan sebanyak 24 bukti video telah diserahkan ke polisi untuk ditelusuri lebih lanjut. Meski demikian, para terlapor siap menghadapi proses hukum untuk mengungkap kebenaran terkait ijazah Jokowi. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Bahkan beliau bilang kemarin juga kalau memang perlu proses hukum tunjukkan saja. Jadi sebenarnya nggak ada hambatan apapun dari Pak Jokowi sendiri untuk menunjukkan, misalkan polisi minta tahu, tunjukkan kepada kami. Kemarin kami bawa semua. Oh gitu ya. Waktu kemarin kami ke Polda, bahkan beliau tidak hanya bawa ijazah UGM, sampai beliau bawa ijazah SD, SD, SMP, SMA, dan S1. Dan bagusnya semua tidak ada yang dilaminating. Oh, jadi telanjang semua ya. Bisa diperiksa nanti secara. Jadi bisa dipegang. Laboratorium forensik, digital forensik, monggo. Oh, silahkan aja ya mau di. Itu karena terbuka, tidak dilaminating. Oke. Jadi kalau mau di lab krim silakan, mau dilakukan forensik silakan aja gitu ya. Dan menurut saya ini momen yang tepat, Bang. Kenapa? Kalau dulu 2 tahun yang lalu kita lakukan upaya hukum ini kan bagaimanapun menjadi perdebatan. Karena bagaimanapun beliau sebagai presiden membuat laporan, ini kan seolah-olah bisa menyalahgunakan kekuasaan. Meskipun Pak SBY dulu pernah loh. Betul, dulu Pak SBY pernah, bahkan juga datang sendiri ke Polda ya. Tapi bisa saja ya orang-orang tetap menganggap wah ini kok terlalu banget di presiden menggunakan polisi untuk menekan orang yang sekedar kritik kan seperti itu. Nah, kalau hari ini kan lain. Hari ini Pak Jokowi sudah meninggalkan jabatan selama 6 bulan, sudah jadi warga negara biasa. Sehingga pada saat beliau menggunakan hak hukum, betul-betul hukum juga memberikan perlindungan kepada tiap warga negara manakala difitnah atau dicederai kehormatannya. Jadi menurut saya ini momentum yang baik. Dan kemarin juga kita lihat kan Pak Jokowi mengikuti semua prosedur, antri di loket SPKT ya, bersama masyarakat luas. Setelah itu membuat BAP sampai 3 jam. Ini semua saya pikir pembelajaran hukum yang baik buat masyarakat. Tapi kalau boleh saya tanya, apakah sebelum melapor ini tim kuasa hukum nasional tim Pak Jokowi sendiri menghubungi Kapolri Pak Jenderal Pol Listo Sigit, Bang? Oh, kenal juga enggak gitu. Gimana kami menghubungi gitu ya? Enggak, maksudnya Pak Jokowi kan kenal bekas ajudan juga kan Pak Kapolri. Saya pikir enggak ya, karena dengan kami terus koordinasi ya gitu soal bagaimana pembuktian dan segala macam. Beliau juga banyak nanya dengan kami, karena kalau memang harus ada koordinasi kan harusnya kami dipanggil ya, tapi selama ini nggak ada, kita mengalir saja. Soal jam juga tadinya maju mundur gitu ya. Dan kami semua menjalannya sesuai prosedur. Iya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, Abraham Samad menilai laporan yang dibuat Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Jokowi, ke polisi soal tuduhan ijazah palsu bagaikan kerikil. Oleh karena itu, ia berpesan kepada Roy Suryo hingga Dr. Tifa untuk tetap santai dan tidak perlu takut. Dikutip dari Tribun News, pesan itu disampaikan Abraham Samad saat menghadiri deklarasi dukungan untuk Roy Suryo CS di Menteng, Jakarta Pusat, Rabu, 30 April 2025. Menurutnya, laporan yang dibuat Jokowi bukan batu sandungan besar yang perlu diangkat bersama-sama. Abraham justru mengibaratkannya seperti kerikil yang jika ditendang akan terlempar jauh. Ini cuma kerikil, jadi gak usah terlalu lebay. Karena kalau kita terlalu lebay, nanti Jokowi bangga, ujar Abraham. Adapun deklarasi tersebut bertujuan untuk mendukung pakar telematika Roy Suryo, ahli digital forensik Rismon Sianipar, Dr. Tifa, dan Wakil Ketua Tim Pembela Ulama dan Aktivis, TPUA, Rizal Fadillah. Mereka sebelumnya dilaporkan oleh ormas pendukung Jokowi karena dianggap membuat gaduh dan menyebarkan fitnah soal ijazah palsu. Laporan yang masuk diantaranya di Polres Metro Jakarta Pusat, Polres Metro Depok, Polda Jawa Barat, hingga Polrestabes Semarang. Tak cukup sampai di situ, Jokowi didampingi kuasa hukumnya juga membuat laporan langsung ke Polda Metro Jaya pada Rabu, 30 April 2025. Ada 5 orang yang dipolisikan yakni berinisial RS, S, RS, T, dan K. Menanggapi hal ini, Roy Suryo justru menyambutnya dengan positif. Menurutnya, Jokowi sudah masuk perangkap karena turun langsung untuk melawan tudingan ijazah palsu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Apa yang terjadi terhadap
Mas Roy Suryo, Rismon, Dr. Tifa, dan Fadila, ini adalah satu bentuk pembungkaman terhadap suara-suara kritis, dan ini sebenarnya melanggar hukum karena kebebasan orang untuk mengeluarkan pendapat itu dijamin oleh konstitusi. Jadi kalau orang paham tentang konstitusi, pemerintah paham tentang konstitusi, maka suara kritik tidak boleh dilawan dengan mengkriminalisasi seseorang lewat laporan ke kepolisian. Presiden Jokowi ini bukan rakyat biasa ya. Dia mantan presiden yang 2 periode. Oleh karena itu dia harus bertindak sebagai seorang negarawan. Tindakan seorang negarawan itu haruslah bisa diteladani, harus bisa dicontoh. Dan tindakannya itu harus memberi nuansa kearifan dan kebijaksanaan. Seharusnya sebagai seorang mantan presiden, tidak elok rasanya Pak Jokowi melaporkan Roy, Rismon, Tifa, dan Fadila. Karena apa yang disampaikan orang-orang ini adalah salah satu bentuk kritik yang membangun, yang konstruktif. Bukan pernyataan-pernyataan yang sifatnya destruktif. Jadi kalau pernyataan yang sifatnya destruktif menimbulkan huru-hara, dan huru-hara itu betul terjadi, itu yang bisa dilaporkan. Kalaupun cuma potensi huru-hara itu juga orang nggak boleh dilaporkan. Oleh karena itu menurut saya menghimbau teman saya Pak Jokowi ya, supaya mungkin lebih elok, lebih arif, memberi contoh kepada masyarakat supaya tidak melanjutkan laporannya. Supaya orang tetap bangga terhadap sikap Pak Jokowi. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ketua Umum Partai Kebangkitan Nusantara, Anies Urbaningrum, turut menyoroti kasus dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo. Anas mengklaim ayah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka itu sukses mengelola isu ijazah palsu dengan baik. Dikutip dari Warta Kota Live, pernyataan itu disampaikan Anas Urbaningrum melalui unggahan akun X pada Rabu 30 April 2025. Dirinya bahkan menilai Jokowi mengelola isu ijazah palsu dalam waktu yang cukup lama. Pasalnya isu dugaan ijazah palsu Jokowi kembali mencuat dan menjadi sorotan publik. Dugaan ini juga menyeret Universitas Gadjah Mada sebagai institusi yang mengeluarkan ijazah tersebut. Mantan Ketua Umum Partai Demokrat itu menilai isu ijazah palsu memberikan dampak positif bagi Jokowi dari sisi politik. Ia menyebut Jokowi mampu bertahan meski isu ini telah mencuat sejak beberapa tahun lalu. Namun Anas enggan memperjelas maksud dari pernyataannya tersebut. Perlu diketahui Jokowi telah melaporkan beberapa orang yang menuduh ijazah miliknya palsu. Menurutnya tudingan itu diklaim sebagai masalah ringan. Di sisi lain, mantan Menpora Roy Suryo mengkritik keras langkah Jokowi melaporkan 5 orang ke Polda Metro Jaya. Roy menyebut tindakan itu tidak elegan dan justru mencoreng independensi penelitian akademis. Sementara itu Jokowi melalui kuasa hukumnya Yakub Hasibuan mengatakan sebanyak 24 bukti video telah diserahkan ke polisi untuk ditelusuri lebih lanjut. Meski demikian, para terlapor siap menghadapi proses hukum untuk mengungkap kebenaran terkait ijazah Jokowi. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal di Indonesia. Bahkan beliau bilang kemarin juga kalau memang perlu proses hukum tunjukkan saja. Jadi sebenarnya nggak ada hambatan apapun dari Pak Jokowi sendiri untuk menunjukkan, misalkan polisi minta tahu, tunjukkan kepada kami. Kemarin kami bawa semua. Oh gitu ya. Waktu kemarin kami ke Polda, bahkan beliau tidak hanya bawa ijazah UGM, sampai beliau bawa ijazah SD, SD, SMP, SMA, dan S1. Dan bagusnya semua tidak ada yang dilaminating. Oh, telanjang semua ya. Bisa diperiksa nanti secara. Jadi bisa dipegang. Laboratorium forensik, digital forensik, monggo. Oh, silahkan aja ya mau di. Itu karena terbuka, tidak dilaminating. Oke. Jadi kalau mau di lab krim silakan, mau dilakukan forensik silakan aja gitu ya. Dan menurut saya ini momen yang tepat, Bang. Kenapa? Kalau dulu 2 tahun yang lalu kita lakukan upaya hukum ini kan bagaimanapun menjadi perdebatan. Karena bagaimanapun beliau sebagai presiden membuat laporan, ini kan seolah-olah bisa menyalahgunakan kekuasaan.
Meskipun Pak SBY dulu pernah loh. Betul, dulu Pak SBY pernah, bahkan juga datang sendiri ke Polda ya. Tapi bisa saja ya orang-orang tetap menganggap wah ini kok terlalu banget di presiden menggunakan polisi untuk menekan orang yang sekedar kritik kan seperti itu. Nah, kalau hari ini kan lain. Hari ini Pak Jokowi sudah meninggalkan jabatan selama 6 bulan, sudah jadi warga negara biasa. Sehingga pada saat beliau menggunakan hak hukum, betul-betul hukum juga memberikan perlindungan kepada tiap warga negara manakala difitnah atau dicederai kehormatannya. Jadi menurut saya ini momentum yang baik, dan kemarin juga kita lihat kan Pak Jokowi mengikuti semua prosedur, ya, antri di loket SPKT ya, bersama masyarakat luas. Setelah itu membuat BAP sampai 3 jam. Ini semua saya pikir pembelajaran hukum yang baik buat masyarakat. Tapi kalau boleh saya tanya, apakah sebelum melapor ini tim kuasa hukum penasihat hukum Pak Jokowi sendiri menghubungi Kapolri Pak Jenderal Pol Listo Sigit, Bang? Oh, kenal juga enggak gitu. Gimana kami menghubungi gitu ya? Enggak, maksudnya Pak Jokowi kan kenal bekas ajudan juga kan Pak Kapolri. Saya pikir enggak ya, karena dengan kami terus koordinasi ya gitu soal bagaimana pembuktian dan segala macam. Beliau juga banyak nanya dengan kami, karena kalau memang harus ada koordinasi kan harusnya kami dipanggil ya, tapi selama ini nggak ada, kita mengalir saja. Soal jam juga tadinya maju mundur gitu ya. Dan kami semua menjalaninya sesuai prosedur. Iya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, Abraham Samad menilai laporan yang dibuat Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Jokowi, ke polisi soal tuduhan ijazah palsu bagaikan kerikil. Oleh karena itu, ia berpesan kepada Roy Suryo hingga Dr. Tifa untuk tetap santai dan tidak perlu takut. Dikutip dari Tribun News, pesan itu disampaikan Abraham Samad saat menghadiri deklarasi dukungan untuk Roy Suryo CS di Menteng, Jakarta Pusat, Rabu, 30 April 2025. Menurutnya, laporan yang dibuat Jokowi bukan batu sandungan besar yang perlu diangkat bersama-sama. Abraham justru mengibaratkannya seperti kerikil yang jika ditendang akan terlempar jauh. Ini cuma kerikil, jadi gak usah terlalu lebay. Karena kalau kita terlalu lebay, nanti Jokowi bangga, ujar Abraham. Adapun deklarasi tersebut bertujuan untuk mendukung pakar telematika Roy Suryo, ahli digital forensik Rismon Sianipar, Dr. Tifa, dan Wakil Ketua Tim Pembela Ulama dan Aktivis, TPUA, Rizal Fadilah. Mereka sebelumnya dilaporkan oleh ormas pendukung Jokowi karena dianggap membuat gaduh dan menyebarkan fitnah soal ijazah palsu. Laporan yang masuk diantaranya di Polres Metro Jakarta Pusat, Polres Metro Depok, Polda Jawa Barat, hingga Polrestabes Semarang. Tak cukup sampai di situ, Jokowi didampingi kuasa hukumnya juga membuat laporan langsung ke Polda Metro Jaya pada Rabu, 30 April 2025. Ada 5 orang yang dipolisikan yakni berinisial RS, S, RS, T, dan K. Menanggapi hal ini, Roy Suryo justru menyambutnya dengan positif. Menurutnya, Jokowi sudah masuk perangkap karena turun langsung untuk melawan tudingan ijazah palsu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Apa yang terjadi terhadap Mas Roy Suryo, Rismon, Dr. Tifa, dan Fadila, ini adalah satu bentuk pembungkaman terhadap suara-suara kritis, dan ini sebenarnya melanggar hukum, karena kebebasan orang untuk mengeluarkan pendapat itu dijamin oleh konstitusi. Jadi kalau orang paham tentang konstitusi, pemerintah paham tentang konstitusi, maka suara kritik tidak boleh dilawan dengan mengkriminalisasi seseorang lewat laporan ke kepolisian. Presiden Jokowi rakyat biasa ya, dia mantan presiden yang 2 periode. Oleh karena itu dia harus bertindak sebagai seorang negarawan. Tindakan seorang negarawan itu haruslah bisa diteladani, harus bisa dicontoh. Dan tindakannya itu harus memberi nuansa kearifan dan kebijaksanaan. Seharusnya sebagai seorang mantan presiden, elok rasanya Pak Jokowi, Roy, Tifa, dan Fadila. Karena apa yang disampaikan ini adalah salah satu bentuk kritik yang membangun, yang konstruktif, pernyataan yang sifatnya destruktif. Jadi kalau pernyataan yang sifatnya destruktif
menimbulkan huru-hara dan huru-hara itu betul terjadi, itu yang bisa dilaporkan. Kalaupun cuma potensi huru-hara itu juga orang nggak boleh dilaporkan. Oleh karena itu menurut saya menghimbau teman saya Pak Jokowi ya, supaya mungkin lebih elok, lebih arif, memberi contoh kepada masyarakat supaya tidak melanjutkan laporannya. Supaya orang tetap bangga terhadap sikap Pak Jokowi. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ketua Umum Partai Kebangkitan Nusantara, Anies Urbaningrum turut menyoroti kasus dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo. Anies mengklaim ayah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka itu sukses mengelola isu ijazah palsu dengan baik. Dikutip dari Warta Kota Live, pernyataan itu disampaikan Anies Urbaningrum melalui unggahan akun X pada Rabu 30 April 2025. Dirinya bahkan menilai Jokowi mengelola isu ijazah palsu dalam waktu yang cukup lama. Pasalnya isu dugaan ijazah palsu Jokowi kembali mencuat dan menjadi sorotan publik. Dugaan ini juga menyeret Universitas Gadjah Mada sebagai institusi yang mengeluarkan ijazah tersebut. Mantan Ketua Umum Partai Demokrat itu menilai isu ijazah palsu memberikan dampak positif bagi Jokowi dari sisi politik. Ia menyebut Jokowi mampu bertahan meski isu ini telah mencuat sejak beberapa tahun lalu. Namun Anies enggan memperjelas maksud dari pernyataannya tersebut. Perlu diketahui Jokowi telah melaporkan beberapa orang yang menuduh ijazah miliknya palsu. Menurutnya tudingan itu diklaim sebagai masalah ringan. Di sisi lain, mantan Menpora Roy Suryo mengkritik keras langkah Jokowi melaporkan 5 orang ke Polda Metro Jaya. Roy menyebut tindakan itu tidak elegan dan justru mencoreng independensi penelitian akademis. Sementara itu Jokowi melalui kuasa hukumnya Yakub Hasibuan mengatakan sebanyak 24 bukti video telah diserahkan ke polisi untuk ditelusuri lebih lanjut. Meski demikian, para terlapor siap menghadapi proses hukum untuk mengungkap kebenaran terkait ijazah Jokowi. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Bahkan beliau bilang kemarin juga kalau memang perlu proses hukum tunjukkan saja. Jadi sebenarnya nggak ada hambatan apapun dari Pak Jokowi sendiri untuk menunjukkan misalkan polisi kan kepada tunjukkan. Kemarin kami bawa semua. Oh gitu ya. Waktu kemarin kami ke Polda, bahkan beliau tidak hanya bawa ijazah UGM, sampai beliau bawa ijazah SD, SD, SMP, SMA dan S1. Dan bagusnya semua tidak ada yang dilaminating. Oh, jadi telanjang semua ya. Bisa diperiksa nanti secara jadi bisa dipegang laboratorium forensik, digital forensik, monggo. Oh, silahkan aja ya mau di itu karena terbuka, tidak dilaminating. Oke. Jadi kalau mau di lab krim silakan, mau dilakukan forensik silahkan aja gitu ya. Dan menurut saya ini momen yang tepat, Bang. Kenapa? Ya. Kalau dulu 2 tahun yang lalu kita lakukan upaya hukum ini kan bagaimanapun menjadi perdebatan. Karena bagaimanapun beliau sebagai presiden membuat laporan, ini kan seolah-olah bisa menyalahgunakan kekuasaan. Meskipun Pak SBY dulu pernah loh. Betul, dulu Pak SBY pernah, bahkan juga datang sendiri ke Polda ya. Tapi bisa saja ya orang-orang tetap menganggap wah ini kok terlalu banget nih presiden menggunakan polisi untuk menekan orang yang sekedar kritik kan seperti itu. Nah, kalau hari ini kan lain. Hari ini Pak Jokowi sudah meninggalkan jabatan selama 6 bulan, sudah jadi warga negara biasa. Sehingga pada saat beliau menggunakan hak hukum, betul-betul hukum juga memberikan perlindungan kepada tiap warga negara manakala difitnah atau dicederai kehormatannya. Jadi menurut saya ini momentum yang baik. Dan kemarin juga kita lihat kan Pak Jokowi mengikuti semua prosedur, antri di loket SPKT ya, bersama masyarakat luas. Setelah itu membuat BAP sampai 3 jam. Ini semua saya pikir pembelajaran hukum yang baik buat masyarakat. Tapi kalau boleh saya tanya, apakah sebelum melapor ini tim kuasa hukum menasihat Pak Jokowi sendiri menghubungi Kapolri Pak Jenderal Pol Listo Sigit, Bang? Kenal juga enggak, kami menghubungi gitu ya. Ya maksudnya Pak Jokowi kan kenal bekas Pak Kapolri ya. Karena dengan itu terus koordinasi ya gitu. Soal segala macam beliau juga banyak nanya dengan kami karena kasus ada Kornil yang ada kita mengal jam juga atur gitu ya. Dan kami semua menjalannya sesuai prosedur. Iya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, Abraham Samad menilai laporan yang dibuat Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Jokowi, ke polisi soal tuduhan ijazah palsu bagaikan kerikil. Oleh karena itu, ia berpesan kepada Roy Suryo hingga Dr. Tifa untuk tetap santai dan tidak perlu takut. Dikutip dari Tribun News, pesan itu disampaikan Abraham Samad saat menghadiri deklarasi dukungan untuk Roy Suryo CS di Menteng, Jakarta Pusat, Rabu, 30 April 2025. Menurutnya, laporan yang dibuat Jokowi bukan batu sandungan besar yang perlu diangkat bersama-sama. Abraham justru mengibaratkannya seperti kerikil yang jika ditendang akan terlempar jauh. Ini cuma kerikil, jadi gak usah terlalu lebay. Karena kalau kita terlalu lebay, nanti Jokowi bangga, ujar Abraham. Adapun deklarasi tersebut bertujuan untuk mendukung pakar telematika Roy Suryo, ahli digital forensik Rismon Sianipar, Dr. Tifa, dan Wakil Ketua Tim Pembela Ulama dan Aktivis, TPUA, Rizal Fadilah. Mereka sebelumnya dilaporkan oleh ormas pendukung Jokowi karena dianggap membuat gaduh dan menyebarkan fitnah soal ijazah palsu. Laporan yang masuk diantaranya di Polres Metro Jakarta Pusat, Polres Metro Depok, Polda Jawa Barat, hingga Polrestabes Semarang. Tak cukup sampai di situ, Jokowi didampingi kuasa hukumnya juga membuat laporan langsung ke Polda Metro Jaya pada Rabu, 30 April 2025. Ada 5 orang yang dipolisikan yakni berinisial RS, S, RS, T, dan K. Menanggapi hal ini, Roy Suryo justru menyambutnya dengan positif. Menurutnya, Jokowi sudah masuk perangkap karena turun langsung untuk melawan tudingan ijazah palsu. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Apa yang terjadi terhadap Mas Roy Suryo, Rismon, Dr. Tifa, dan Fadila, ini adalah satu bentuk pembungkaman terhadap suara-suara kritis, dan ini sebenarnya melanggar hukum. Karena